pengadilan yang sangat jelas dalam proses persidangan ini. Kami menduga ada 3 poin dalam dugaan pelanggaran administratif. Yang pertama, jadi sebenarnya teman-teman pada sidang bacaan putusan kami kuasa hukum Paula dan itu dilakukan secara e-court. Jadi e-court itu adalah melalui sistem tertutup, gitu ya, melalui email dan seterusnya. Tapi kemudian pada pelaksanaannya Mbak Imwong dan kuasa hukumnya datang ke pengadilan dan meminta majelis hakim untuk membukanya dan kemudian melakukan wawancara dengan media. Sementara kami sebagai kuasa dari Paula tidak diinformasikan terkait perubahan sistem persidangan. Dalam konteks hukum acara perdata itu melanggar ajas keseimbangan dan ajas untuk mendengar para pihak. Jadi kalau dalam konteks hukum perdata setiap keputusan, setiap kesepakatan itu harus dilakukan oleh para pihak. Hakim harus melakukan itu ketika ada pihak termohon dan pemohon. Itu dugaan pelanggaran terkait pembacaan sidang putusan di mana kami tidak mendapatkan perlakuan yang sama. Kami tidak diinformasikan perubahan dari e-court ke kemudian persidangan yang terbuka. Itu yang kami mintakan agar Bawas memeriksa pelanggaran administrasi peradilan ini agar juga tidak terulang dan menghormati setiap hak dari pemohon dan termohon. Kemudian isu yang kedua yang kami mintakan adalah terkait tersebarnya cuplikan atau putusan yang diklaim sebagai putusan perceraian Paula dan Mbak I. Dalam catatan kami, putusan itu masih dalam tahap minutasi. Minutasi itu adalah tahapan pemberkasan yang nanti akan disampaikan ke sistem pengarsipan dan kemudian baru diunggah di website putusan Go.id. Putusan untuk publik hanya bisa diakses melalui putusan Go.id dan itu melalui proses panduan sesuai SK Mahkamah Agung nomor 144. Namun kemudian ini tersebar sedemikian rupa dan kami menemukan ini dikonstruksikan untuk hal-hal dengan itikat yang tidak baik. Maka kami meminta Badan Pengawas untuk memeriksa ini putusan ini yang seharusnya belum sampai ke publik karena belum melalui proses pengunggahan di putusan Go.id, belum melalui panduan tata cara mengunggah gitu ya atau memproses sebuah putusan, tapi itu sudah dikonsumsi oleh publik dan yang utama adalah dampak yang bisa berpotensi diskriminasi terhadap perempuan dan anak. Itu yang juga kami mintakan untuk dilakukan penelusuran siapa dan bagaimana putusan itu bisa sampai kepada publik tanpa prosedur. Yang ketiga, jangan lupa kita sudah punya undang-undang perlindungan data pribadi. Nah, pada titik itu kemudian hal-hal yang terkait data pribadi tidak bisa dipublikasikan. Kalau pun putusan pengadilan secara hukum tidak bisa dipublikasikan secara vulgar, tetapi harus ada proses anonimisasi. Namun ya tadi nampaknya pengadilan dan banyak pihak belum aware terhadap kasus ini. Bahwa kami melihat bahwa kasus Paula ini penting untuk pelajaran bahwa ada hal yang paling terlanggar yaitu hak data pribadi atau hak privasi di sini. Yang seharusnya tidak disebar tapi kemudian menjadi konsumsi publik sehingga merugikan klien kami. Bahkan ada tindakan-tindakan yang mempunyai etikat buruk dengan sengaja mengkonstruksikan ada hal-hal yang berkaitan dengan privasi klien kami sehingga itu merugikan hak azazi klien kami, sehingga juga berdampak tidak hanya mental, ekonomi, tetapi juga masa depan. Tidak hanya klien kami, tapi juga anak-anaknya, Kiano juga siapa? Kenzo.
Nah, hal-hal ini penting untuk dilihat. Bahkan menurut kami, kasus ini harus jadi pintu masuk untuk mereform juga. Bagaimana seharusnya minutasi perkara dipublikasikan secara layak, dapat dikonsumsi publik untuk kemaslahatan kita bersama.